Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, semoga kabarnya dalam baik semua ya. Nah, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Dan jika siap, kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan perhatikan apa yang Ibu jelaskan materi untuk hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya kita juga telah membahas materi relasi dan fungsi ini di pembelajaran kelas 8 SMP. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita melanjutkan pembelajaran dari relasi dan fungsi di SMP. Nah, materi yang berkaitan dengan relasi dan fungsi ini pada kelas 8 yaitu himpunan. Kita juga telah membahas himpunan pada kelas 8. Nah, masih ingat apa itu himpunan? Nah, himpunan itu adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, apa contohnya? Contohnya kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, apa aja hewan yang berkaki 4? Contohnya kucing, kerbau, sapi. Nah, di situ jelas bahwa ada sebuah kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, untuk pembelajaran SMP tentang relasi dan fungsi, selanjutnya akan kita lanjutkan di kelas 10 ini. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian relasi dan fungsi. Nah, yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu domain, kodomain, dan rank. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dari relasi dan fungsi menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Nah, silakan diperhatikan ya anak-anak apa yang Ibu jelaskan materi hari ini. Yang pertama, kita membahas tentang relasi. Relasi. Nah, masih ingat apa itu relasi? Di kelas 8 kita telah mempelajarinya ya. Nah, relasi adalah suatu himpunan yang memasangkan anggota himpunan ke anggota himpunan lainnya. Nah, paham ya apa itu relasi? Relasi adalah suatu himpunan yang memasangkan anggota himpunan ke anggota himpunan lainnya. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari suatu relasi? Yang pertama, kita menggunakan diagram panah. Yang kedua, menggunakan diagram kartesius. Yang ketiga, himpunan berurutan. Dan yang keempat, menggunakan rumus. Nah, sampai sini paham ya apa yang dimaksud dengan relasi dan bagaimana cara penyelesaian relasi menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan serta rumus. Nah, langsung masuk kita ke contoh soal. Contoh
Yang pertama, contohnya, diketahui himpunan A, diketahui himpunan A 1, 3, 5 dan anggota himpunan B 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, yang ditanya di sini, yang ditanya adalah susunlah relasi tersebut kurang dari himpunan A ke himpunan B. Nah, apa soal kita? Diketahui sebuah himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Susunlah relasi-relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Berarti himpunan B itu kurang dari 2. Nah, yang pertama kita selesaikan menggunakan diagram panah. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Himpunan A tadi anggotanya apa? 1, 3, 5. Himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sajikanlah relasi 2 kurang dari himpunan A ke himpunan B. Berarti 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Maka sedangkan 5 dikurang 3 adalah hasilnya 3. Dan 5 dikurang 7 hasilnya 5. Nah, maka himpunan 1 berpasangan dengan himpunan 3, himpunan 3 berpasangan dengan 5, 5 berpasangan dengan 7. Nah, kan dia tadi di soal 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Maka sesuai ya, bahwa 3 berpasangan dengan 1 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 5, 5 berpasangan dengan 7. Kalau 3 kita pasangkan dengan 4, berarti dia bukan 2 kurangnya dari, berarti bukan ini hasilnya gitu. Nah, selanjutnya menggunakan diagram kartesius, himpunan A kita sebagai sumbu X 1, 3, 5 dan himpunan B sebagai sumbu Y 3, 4, 5, 6, 7. 1 kurangnya dari 3, 3 kurangnya dari 5, 5 kurangnya dari 7. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius. Nah, selanjutnya kita menggunakan himpunan berurutan. Bagaimana cara menyelesaikan soalnya dengan menggunakan himpunan berurutan? Nah, himpunan berurutan. Nah, untuk menyelesaikan soal menggunakan himpunan berurutan ini, kita lihat pada diagram panah. Di mana pasangan yang mempunyai pasangan, himpunan yang mempunyai pasangan. 1 berpasangan dengan 3, 1 dengan 3, mana lagi? 3 berpasangan dengan 5, 3 dengan 5, dan 5 berpasangan dengan 7. 5 dengan 7. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara menyelesaikannya. Yang keempat, kita bisa menggunakan rumus. Nah, di sini dapat hasilnya fx sama dengan x ditambah 2 x elemen himpunan A tadi ada 1, 3, 5.
1, 3, 5, dan X 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dapat hasilnya tadi fx ditambah x tambah 3. Nah, x ini sebagai himpunan A, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Sesuai ya rumus dengan hasil yang kita dapat. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara menyelesaikan suatu relasi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, himpunan berurutan, dan menggunakan rumus. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Yang kedua, kita masuk ke fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu relasi khusus. Yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, sampai di sini paham ya bahwa bahwa fungsi itu adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, di sini Ibu mempunyai himpunan A dan himpunan B. Himpunan A Ibu yaitu di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Nah, di sini juga ada himpunan C. Nah, himpunan A ini disebut dengan domain. A disebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B yang ini B merupakan kodomain atau daerah kawan. Nah, untuk himpunan C yang di dalam ini merupakan rank atau daerah hasil. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara membedakan daerah domain, kodomain, dan daerah hasil. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Contohnya, perhatikan diagram panah berikut. Sini. A, B. Himpunan A ini anggotanya ada A, B, C, D. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A berpasangan dengan 1, ini sebut fungsi ya. B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 2, D berpasangan dengan 5. Nah, mana ini yang merupakan daerah domain, kodomain, dan ranknya? Nah, kita buat di sini domain. Domain tadi adalah daerah asal. Nah, ini disebut dengan domain. Domainnya ada A, B, C, D. Sedangkan kodomainnya merupakan daerah kawan. Ini disebut dengan kodomain. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Rank. Mana yang merupakan rank? Rank daerah hasil. Nah, untuk melihat rank itu kita lihat pada kodomain yang B ini. Nah,
daerah hasil berarti dia yang mempunyai pasangan pada domain daerah asal. 1, 2, 3, 5. Sedangkan 4 tidak mempunyai pasangan, berarti daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 5. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak bagaimana cara membedakan antara domain, kodomain, dan rank atau daerah hasil. Nah, selanjutnya jika paham kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, contoh yang kedua yaitu di sini Ibu mempunyai himpunan A, himpunan B yang anggotanya P, Q, R 1, 2, 3. P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 2, R berpasangan dengan 3. Yang kedua ada himpunan A, himpunan B. P, Q, R 1, 2, 3. P berpasangan dengan 1. Nah, dari kedua contoh ini bisa kita bedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, syarat dari fungsi itu adalah suatu himpunan yang memasangkan anggota himpunan domain tepat ke anggota himpunan kodomain. Nah, tepat satu ke anggota himpunan kodomain. Nah, 1 P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 2, R berpasangan dengan 3. Apakah sesuai dengan syaratnya? Bahwa syarat dari fungsi itu adalah, apa tadi syarat fungsi itu? Syaratnya memasangkan anggota himpunan domain tepat satu ke himpunan kodomain. Berarti memenuhi syarat ya, bahwa contoh kita yang pertama ini bahwa P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 2, R berpasangan dengan 3. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, kita lihat contoh kedua. P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 2, R di sini R berpasangan dengan 2 dan berpasangan dengan 3. Apakah memenuhi syarat? Sedangkan di syaratnya disebutkan bahwa tepat satu ke himpunan kodomain. Ya, anggota himpunan domain tepat satu ke himpunan domain. Berarti daerah domain ini tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Nah, daerah domain ini tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Sedangkan daerah kodomain boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Berarti ini bukan merupakan fungsi, bukan fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Jika paham, silakan Ananda kerjakan tugas halaman 5. Kerjakan tugas nomor 1 sampai 3. 1 sampai 5 ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita kumpulkan tugas ini ya. Nah, sampai di sini paham ya Ananda semua apa yang dikatakan dengan relasi dan fungsi, dan apa yang merupakan syarat dari relasi dan fungsi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa relasi itu adalah suatu himpunan yang memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan lainnya. Sedangkan fungsi merupakan suatu
anggota himpunan A tepat 1 ke anggota himpunan B. Nah, kita juga telah, Ananda semua juga dapat membedakan antara domain disebut dengan daerah kawan, sedangkan kodomain disebut dengan daerah asal. Domain disebut dengan daerah asal, sedangkan kodomain disebut dengan daerah kawan, dan rank disebut dengan daerah hasil. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak apa yang dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan pelajari materi untuk selanjutnya. Nah, jika ada pertanyaan silakan chat pribadi Ibu. Nah, akhir dari kata pembelajaran kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.